Dipersembahkan oleh Masih di Indonesia, ide untuk Indonesia. Melanjutkan lagi ke Kang Taufik. Kang Taufik, kegiatan yang sehari-hari dilakukan Saung Ujo itu apa aja ya? Saya ingin cerita sedikit Kang Novi, bahwa Saung Angklung Ujo adalah sebuah objek wisata buatan seni budaya. Jadi itu terlahir dari almarhum Bapak Ujo Ngalagena dan Ibu Sumiati. Dari kecintaan beliau lah. Jadi sebuah rumah kecil yang tidak lebih dari 200 meter persegi dulu. Itu yang dinamakan Saung Angklung Ujo. Itu yang pertama cikal bakalnya. Cikal bakalnya. Kemudian itu juga kalau sekarang mengenal teori spot, kekuatannya hanya ada di kecintaan bapak dan ibu. Karena secara akses jalan itu susah. Dan mengawalinya juga tamunya hanya 2-4 orang. Sekarang alhamdulillah, karena barangkali kita sudah bisa menunjukkan terhadap pemerintah ini sebagai objek wisata yang menarik. Sehingga memang akhirnya jalannya diperlebar, kemudian diperbaiki gitulah. Hotmix bagus lah, jadi nggak ada masalah. Ada masalah dan ini ada kerjasama terus dengan pemerintah Ya, Pemkot Bandung berarti ya? Betul, masalahnya sekarang 1.000 per hari itu karena kita tutup aja tidak bisa lebih dari itu. Artinya dari sana parkir, tempat performance-nya sudah sudah overload kalau Overload ya. Kan tadi ada cerita cinta dari seorang ayah dan ibu. Lalu ke putra-putrinya itu bagaimana meneruskannya Kang Taufik? Ya. Ada berapa orang sih keluarganya? Kita justru baru tahu belakangan kita dibikin 10 orang Pak Novi. Jadi 10 anak orang. Pak Ujo itu 10 orang, laki-laki 5, perempuan 5. Dan itulah modal untuk bikin tim angklung. Oh itu format buat tim angklung. Ya, lengkap. Jadi awal udah rencanainnya 5, 10. Betul. Jadi kalau 5 orang atau 3 orang kurang untuk main angklung. Jadi kita anak-anak Pak Ujo ini 10 semua supaya jadi tim. Keren ya. Nah lalu ketika ada 10 anak semuanya meneruskan semangat dari Mang Ujo. Iya betul. Dan kerjasama mungkin ini bagian apa, ini bagian apa, bagian apa. Betul. Jadi secara struktur kita sudah masuk ke wilayah industri. Ada yayasan kemudian ada PT. Jadi Ada PT, ada yayasan. Jadi memang sudah ada yang mengatur secara sistematis bagaimana manajemennya juga. Betul Pak. Ya. Nah lalu selama ini support dari Pemkot, kan ya kerjasama udah buatin jalan. Ya. Ada ini nggak sih misalnya, oh ini jadi destinasi resmi kalau ke Bandung harus ke Saung Ujo gitu. Iya, nampaknya karena barangkali di Bandung ini hanya satu-satunya objek wisata seni budaya. Kalau alam banyak. Jadi memang tamu-tamu kenegaraan itu biasanya Diarahkan ke sana. diarahkan ke sana. Jadi kita memang ditunjuk oleh pemerintah kota maupun provinsi sebagai objek wisata pilihan di kota Bandung. Ya, moga-moga ini juga bisa menginspirasi tempat lain. Kalau yang punya kuning-kuningan di Bandung bisa membuat dengan kekuatan cinta bisa buat jadi kayak Saung Ujo itu sendiri ya. Amin. Nah, Mas James, kalau Mas James kira-kira berapa orang tuh yang datang sehari ke sana? Kalau average ya, Nah. rata-rata sekitar 400-500 orang. Nah. Dan kontennya, keseniannya, kan itu ada dari Papua, ada dari Sumba, ada dari Minahasa lah. Dan di sana kita bisa juga workshop, terus juga bisa melihat kesenian-kesenian itu dipelajari dari orang yang datang baik wisatawan mancanegara maupun domestik. Ada beberapa workshop, misalnya orang Papua itu kita bisa melukis wajah dengan gaya Papua, kemudian kita bisa workshop Kulintang gitu. kulintang, angklung juga, kita kasih workshop angklung juga, karena kita bersahabat dulu. Oh, jadi sekarang pun masih ya. So asik. Jadi ada kerjasama juga dengan Saung Ujo ya. Dan itu menarik sekali ada keragaman di sana dan ada hal yang menarik. Jadi kalau misalnya dari wisatawan mancanegara bosan muter-muter di Bali, ini ada juga bisa melihat tempat-tempat yang lain, yang tempat juga nggak jauh, memang tempatnya juga di Bali juga ya, menarik sekali. Dan biasanya kalau itu ada kerjasama nggak dengan katakanlah dengan pemerintah setempat atau memang ini murni swasta dan dari kecintaan itu masyarakat juga mensupport dari berbagai sisi?
Jadi ini murni punya pribadi, Pribadi. Bapak Santoso. Kemudian bekerja sama dengan para karyawannya. Oh. Tentu kita bekerja sama baik juga dengan instansi terkait. Kita juga ada kerjasama dengan masyarakat sekitarnya untuk secara rutin kerja bakti kayak gitu. Ya. Jadi kita terkait sekali dengan masyarakat sekitarnya. Dekat dengan masyarakat, Dengan masyarakat. jadi memang tempat itu jadi tempat yang sangat menarik dicintai oleh masyarakat sekitarnya tentunya. Ya. Luar biasa. Nah, Mas Sahir, saya penasaran nih kalau konten di Labirin itu selain memang tempat yang bisa dibuat tersesat, ada nggak sih pertunjukan-pertunjukan lainnya atau penunjang dari tempat bukan hanya sekedar labirin tapi ada yang memang dijual oleh Ya, jadi gini, kalau pertunjukan memang kita tidak ada, tetapi kita menjual program dan ini kerjasama dengan masyarakat. Kita tahu kawasan kita, Kecamatan Pujon itu penghasil susu, sayur, dan apel. Wah. Jadi kita juga Pemalang yang menawarkan asam program, manis itu ya? program memerah susu. Memerah susu ada di Jadi situ. petani sehari, begitu diajak mulai cara mengolah tanah, membuat pupuk organik, sampai menanam bibit. Oh itu ada di situ? Ada kita. Jadi kita bekerja sama dengan petani, kita punya lahan, lahan berbagai sayuran. Jadi kita kerjasama dengan petani itu tergantung sekarang ini yang lagi panen tanaman apa. Bisa wortel, bisa kentang, bisa brokol, bisa kubis, macam-macam. Jadi tapi itu yang justru pengalaman yang bikin menarik adalah bagaimana interaksi terutama pelajar ya, memang kita sasarannya pelajar program edukasi, interaksi dengan petaninya itu sendiri begitu. Bagaimana petani menjelaskan cara bertanam yang benar, yang organik khususnya ya, tanpa menggunakan pestisida dan bisa membedakan manfaatnya apa benar-benar nih yang organik sama non organik itu rasanya gimana? Itu kita bandingkan begitu. Bisa langsung begitu. Jadi ternyata misalkan kayak wortel yang organik itu daya tahannya lebih lama. Seminggu nggak busuk. Rasanya lebih manis begitu. Dibandingkan yang non organik alias menggunakan pestisida. Atau sayuran bayam merah atau horinso, bayamnya orang Jepang. Horenzo salad gitu. Iya, horinso yang buat salad biasanya. Itu juga begitu, daunnya memang bolong-bolong dimakan ulat. Tapi kalau bagi orang Korea langganan kita, itu suka banget. Kenapa? Karena kalau dimakan ulat berarti tidak beracun. Berarti aman buat saya, begitu. Wow, ini menarik nih. Aku akan nanya lagi Mas Sahir setelah jeda break ini. Jangan kemana-mana, tetap di Indonesia, ide untuk Indonesia. Pernah kita gagal karena serangan hama, tanaman itu mati dulu. Kalau kita sebulan saja memproduksi 5.000 angklung, itu berarti kita butuh berapa pohon bambu? Karena kita perlu identitas. Kalau kita tidak mencintai kebudayaan kita tidak punya identitas. Dipersembahkan oleh